komen, terima kasih. Dan yang belum, jangan lupa untuk klik lonceng dan subscribe supaya video saya selanjutnya teman-teman tidak ketinggalan. Terima kasih, langsung saja. Check it out. Sejarah Raja Tari Horan dan anak-anaknya. Ya teman, pada zaman dahulu, ilmu kebijaksanaan yang dimiliki seorang ayah selalu diupayakan agar dapat diturunkan kepada anak-anaknya. Sebagaimana telah diceritakan, bahwa Opu Datu Dalu memiliki ilmu kebijaksanaan yang cukup handal. Ia selalu berupaya menurunkan ilmu kebijaksanaan yang dimilikinya kepada anak-anaknya termasuk si Raja Tari Horan. Sejak remaja hingga menjelang dewasa, si Raja Tari Horan selalu diajar dengan ilmu kebijaksanaan oleh Opu Datu Dalu dan dinasihati agar berperilaku baik sebagai raja yang berdedikasi, disegani dan dihormati oleh semua orang. Pekerjaan sehari-hari Opu si Raja Tari Horan adalah berladang dan berburu. Suatu ketika, ia pergi berburu ke hutan dengan membawa panah dan ultop. Waktu dia menelusuri hutan di sekitar Lumban Gurning, ia melihat seekor burung yang sangat cantik, kira-kira sebesar itik dewasa, berbulu putih bersih dan memiliki buluh yang menyerupai kalung keemasan di bagian lehernya. Rupanya burung itu adalah burung Patia Raja atau raja dari segala burung. Ia sangat terpesona dan tertarik melihat kemolekan burung tersebut teman, sehingga ia tidak tega untuk membunuh burung itu dengan ultopnya. Ya, ia bermaksud menangkap burung Patia Raja tersebut dan memeliharanya. Ketika ia berupaya mendekati dan menangkapnya, burung Patia Raja itu pun terbang rendah dan hinggap kembali kira-kira sejauh 5 meter. Si Raja Tari Horan pun terus berlari pelan-pelan dan berusaha menangkap burung itu teman. Namun selalu gagal. Demikian ia terus-menerus mengejar burung itu sampai jauh ke tengah hutan. Sehingga ia merasa letih dan ingin berhenti. Tanpa diduga teman, burung Patia Raja tersebut tiba-tiba menghilang dari pandangannya dan tidak tahu kemana perginya. Ia begitu kesal dan malang. Seakan-akan ia baru saja kehilangan seorang bidadari cantik di tengah hutan. Dengan penuh kekesalan, ia pun pulang kembali ke rumahnya karena hari sudah mulai sore. Sepanjang hari teman, ia selalu dibayang-bayangi oleh kecantikan burung Patia Raja tersebut. Nah teman, beberapa hari kemudian, ia pergi lagi berburu ke arah hutan tempat di mana ia menemukan burung itu. Dengan harapan mudah-mudahan ia akan menemukannya kembali di sana. Ternyata benar teman, ia melihat kembali burung itu hinggap dan bertengker di dahan pohon yang rindang. Si Raja Tari Horan pun merasa senang, seakan dia menemukan kembali bidadarinya yang hilang. Ia terus mempelototi burung itu sambil berusaha mendekat untuk menangkapnya, namun selalu gagal. Dengan tingkah laku seperti jinak-jinak merpati, burung itu pun terbang melompat-lompat di antara dahan-dahan pepohonan. Dengan rasa penasaran, si Raja Tari Horan dengan sabar terus mengikuti arah terbang burung itu menuju ke suatu arah tertentu di tengah hutan. Sekalipun ia sudah sangat letih teman, ia tidak mau meniup ultopnya untuk menembak burung itu. Ia selalu berharap dapat menangkapnya dan memeliharanya. Namun setelah berjalan jauh di tengah hutan, tiba-tiba burung itu menghilang. Karena hari sudah mulai sore, ia pun kembali lagi ke rumahnya dengan penuh kekesalan. Sepanjang malam teman, si Raja Tari Horan selalu penasaran dan terus dibayang-bayangi oleh burung itu sambil bertanya-tanya dalam hatinya. Apa sesungguhnya yang hendak disampaikan? Atau pertanda apa yang hendak ditunjukkan oleh burung itu? Demikian renungnya. Karena terus merasa penasaran, keesokan harinya,
Si Raja Tarihoran pergi lebih awal berburu ke arah hutan yang sama. Ternyata ia pun melihat kembali burung itu sedang bertengker gagah, seakan menanti seseorang. Dengan rasa senang dan penasaran, ia mendekati burung itu. Dan begitu sudah sangat dekat dan hendak mau ditangkap, burung itu langsung terbang dekat-dekat. Sambil melihat sekali-kali, ia terus mengikuti arah terbang burung itu. Tanpa disadari, rupanya si Raja Tarihoran sudah tiba di suatu perhutaan atau perkampungan di Lumbang Masopang, Porsea. Nah teman, begitu ia mendekati suatu tempat pemandian di dekat kampung itu, burung itu pun langsung hilang dan ia melihat seorang gadis sedang mandi atau maranggir sambil membilas-bilas rambutnya. Melihat kenyataan itu, si Raja Tarihoran merasa kaget bercampur senang. Apa aku ini sedang bermimpi? Katanya dalam hati. Kemudian ia mengusap wajahnya dan tetap juga melihat gadis itu sedang mengusap-usap sekujur tubuhnya. Oh, rupanya yang kulihat ini adalah benar-benar terjadi. Gumamnya dalam hati penuh gembira. Dengan jantung berdebar-debar dan dengan ekspresi malu-malu dan gugup, ia mendekati gadis itu. Horas, dihamu Boruni Raja. Kata si Raja Tarihoran membuka pembicaraan. Horas matutu dihamu itu anak ni raja. Ai ise dohamu tahe itu. Nasian dia dohamu. Jalaahan naik siluluan muna. Tanya gadis itu dengan lembut. Si Raja Tarihoran sangat senang mendengar suara lembut itu teman. Dan ia merasa seperti gayung bersambut. Au doi boru si Raja Nami, anak ni damang datu dalu, ima si Raja Tarihoran. Adong uberen di tombaan sadapidong nato masai uli. Alani ulina dan tubuh di rohaku naik mangulto. Sotong gabe matean non, marsangga doao naik manakupsa. Asahu piaro. Alai sinai hutaku pitor habang ibana jonok-jonok. Saya toro suhuton gabe sahatu ingananon. Alai dung saat dison gabe mago pidongi dan wida be manantu dia laona. Kata si Raja Tarihoran menjelaskan. Daito anak ni Raja Nami, unang pola say lulu-lulu rohamu nadisi. Ayaw do marsuru pidongi lau manomu hamu tu ingananon. Asa boy hitapa Jepang. Kata gadis itu dengan gaya memikat. Mendengar perkataan itu, hati si Raja Tarihoran pun sangat senang dan jantungnya pun semakin berdebar-debar. Hamu tahe ito, ise dohamu, jala borusian dia dohamu. Kata si Raja Tarihoran bertanya lagi. Au ma boruni Raja Marga Sitompul, sian lumbang pasopangon. Namar goar si manintang nauli. Jawab gadis itu dengan jujur. Kuliate ma boruni raja di burjuni rohamu nahi. Di pabotohan hamuna doguar muna nauli songo uli ni rupa muna. Kata si Raja Tarihoran mulai merayu. O surondo rohani boru rajai, olo gabe persondu bolokku, tunglas itu tu rohaku, dan rohani damang do dainang. Raja Nami, saya saud matutu songon nine di dokmi. Alai adorong saya jumolo mahita pabuahon tu damang doh dainang. Asa unang lulu-lulu rohana sida diau. Jawab gadis itu. Sambil mengulurkan tangannya, mengajak si Raja Tarihoran untuk meminta restu kepada kedua orang tuanya. Dan si Raja Tarihoran pun menyambut dengan senang hati. Nah teman, setelah mereka sepakat untuk menikah atau marpudun saud dan meminta restu dari kedua orang tua gadis itu, mereka pun pergi meninggalkan Lumban Pasopang kembali ke Lumban Gurning untuk memberitahukan rencana pernikahan mereka kepada Opu Datu Dalu. Setelah resmi menjadi suami istri, mereka hidup bersama dan membuka perladangan untuk memenuhi nafkah mereka sehari-hari. Mungkin di sekitar Lumban Gurning sekarang. Lebih lanjut teman, tidak lama setelah pernikahan mereka, tumbuhlah kehidupan baru dalam rahim Opu Boru Sitompul. Dan setelah tiba bulan dan harinya, lahirlah anak pertama atau anak laki-laki.
bagi keluarga si Raja Tarihoran, lalu diberi nama Raja Panapang. Tidak lama setelah kelahiran anak pertama teman, mengandung lagi Opu Boru Sitompul. Dan setelah tiba bulan dan harinya, lahir lagi anak kedua atau anak laki-laki dan diberi nama Raja Panggalele. Opu Boru Sitompul mengandung lagi. Dan setelah tiba bulan dan lahirnya, lahirlah lagi anak ketiga, juga anak laki-laki bagi keluarga si Raja Tarihoran, lalu diberi nama Raja Naduma. Selain ketiga anak itu, Opu Boru Sitompul juga melahirkan 3 orang putri bagi si Raja Tarihoran. Atau tentang urutan kelahirannya tidak diketahui dengan pasti ya. Si Gaul Si Boru Pareme atau Borotan Gajah menikah dengan marga Butar-Butar. Si Boru Tiar Namora menikah dengan marga Marpaung. Si Boru Bintang Homasan menikah dengan marga Napitupulu. Nah teman, keluarga Oputa si Raja Tarihoran memiliki 3 orang putra dan 3 orang putri, sehingga menjadi keluarga yang kokoh, berdiri teguh seperti di atas dalihan Natolu. Nah teman, itu tadi adalah sejarah Raja Tarihoran dan anak-anaknya. Jika ada kesalahan dalam penyampaian sejarah, mohon dimaafkan ya teman. Untuk kritik dan saran yang membangun, langsung saja tinggalkan di kolom komentar. Menjadi bijak, menjadi cermat itu penting. Terima kasih teman.